Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengantar hukum agraria sebagai salah satu bagian dari hukum eh, material ya terkait dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi bicara mengenai agraria, jika dilihat dari asal katanya, agraria itu berasal dari eh, sebenarnya gini ya, apa namanya, hukum agraria kita itu kan merupakan hukum agraria yang berasal dari bekas penjajahan kolonial Belanda gitu. Jadi kita sebagai negara Indonesia itu menerima warisan terkait dengan hukum agraria yang kita gunakan saat ini. Tapi itu hanya berakhir pada tahun 1960, tepatnya pada saat terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Tapi sebelum masuk di situ, saya jelaskan sedikit mengenai istilah dari agraria. Jadi kalau dari bahasa Belanda aker itu berarti tanah pertanian. Kemudian di bahasa Yunani agros itu juga berarti tanah pertanian. Dalam bahasa Latin ager itu berarti tanah atau sebidang tanah. Ada juga di bahasa Latin yang menyebutnya sebagai agrarius. Itu diartikan sebagai perlandangan atau persawahan atau lahan pertanian gitu ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri agrarian itu diartikan sebagai tanah. Nah, ruang lingkup hukum agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 atau kita kenal dengan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat biasanya menjadi UPA, itu terbagi menjadi empat, yaitu empat ruang lingkup. Pertama itu adalah bumi. Bumi di sini artinya adalah permukaan bumi, yaitu tanah, ya, tubuh bumi serta yang berada di bawah air. Itu masuk dalam ruang lingkup bumi. Yang kedua adalah air. Air di sini adalah air pedalaman, termasuk laut wilayah Indonesia. Yang ketiga itu adalah ruang angkasa. Jadi ruang di atas bumi wilayah Indonesia, termasuk juga di atas air. Itu masuk dalam kategori ruang angkasa. Sedangkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini bisa termasuk juga bagian dari tambang, hasil hutan, perikanan, termasuk binatang-binatang itu merupakan bagian dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mohon maaf itu typo, yang terkandung di dalamnya. Nah, ruang lingkup agraria ini bisa disingkat menjadi Baraka. Jadi untuk mengingat atau mempermudah kalian dalam mempelajari hukum agraria di Indonesia. Nah, pokok pembahasan di dalam hukum agraria itu, kalau bicara mengenai agraria, dalam arti luas ya, dalam arti luas itu adalah Baraka. Jadi membahas mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun, untuk hukum agraria dalam arti sempit, itu yang masuk di dalam pembahasan hukum agraria kita. Jadi, di dalam hukum agraria kita itu membahas mengenai hukum agraria dalam arti sempit yang fokus pada tanah atau hak penguasaan atas tanah. Jadi tidak membicarakan topik yang lain, karena topik yang lain misalnya bicara mengenai hukum air, itu ada mata kuliah sendiri namanya hukum sumber daya air. Terkait dengan sumber daya yang lain itu ada hukum kekayaan alam. Itu kalau nggak salah kalau kalian ngambil minat eh, pemerintahan dan internasional itu merupakan mata kuliah pilihan yang bisa diambil. Tapi kalau hukum agraria ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh seluruh sarjana hukum yang ada di Indonesia. Jadi mau tidak mau kalian harus mempelajari terkait dengan hukum agraria ini. Karena ada, saya pernah baca, saya lupa. Jadi pokok pembahasan hukum agraria itu kan tanah. Jadi manusia itu dilahirkan dari tanah, filosofinya ya dilahirkan dari tanah, tinggal di atas tanah, dan nanti mati juga akan kembali ke tanah. Dan hampir seluruh kegiatan manusia itu dilakukan di atas tanah. Jadi mau tidak mau kita juga harus belajar mengenai tanah itu sendiri gitu ya. Nah, hukum tanah itu apa? Jadi saya mengambil salah satu pendapat bahwa hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan hukum, ada yang tertulis dan tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Nah, kalau kita kembali ke materi terkait dengan sistem hukum, memang pembidangan hukum itu kan lebih mudah kalau dilakukan eh, secara tersendiri, misalnya hukum pidana, hukum
perdata, hukum administrasi, hukum internasional gitu ya. Nah, tapi bicara mengenai hukum agraria, kita itu bukan masuk dalam aspek hukum publik, juga bukan masuk dalam hukum privat. Karena hukum agraria itu punya spesifikasi ciri dari hukum publik, yaitu hukum administrasi, dan juga hukum privat, yaitu hukum perdata. Ada gabungan di antara keduanya, sehingga mau tidak mau kalian untuk mempelajari hukum agraria ini hati-hati, nanti kalian harus sudah menempuh mata kuliah dasarnya terlebih dahulu. Bahkan teman-teman di Fakultas Hukum itu tanya gitu ya, sebenarnya kita kalau mempelajari hukum itu, hukum agraria ya, itu hukum agrarianya dulu atau hukum adatnya dulu gitu ya. Saya sarankan lebih baik kalian mengambil hukum adatnya terlebih dahulu, karena hukum adat itu menjadi landasan di dalam pembentukan hukum agraria. Bukan berarti nggak boleh kalian mengambil hukum agraria, tapi saran saya lebih baik mengambil hukum adatnya terlebih dahulu, baru hukum agraria. Syukur-syukur kalian hukum adat dan hukum perdata sudah ditempuh, termasuk hukum administrasi, baru kalian ngambil hukum agraria. Karena cakupan dari hukum agraria ini tidak hanya fokus pada hukum administrasi saja atau hukum perdata saja, tapi gabungan di antara dua hukum publik dan privat tersebut. Nah, bicara mengenai sejarah politik agraria, tadi sudah saya singgung bahwa hukum agraria kita itu merupakan eh, bekas warisan dari pemerintah kolonial zaman dulu, gitu ya, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia itu pernah dijajah salah satunya oleh Belanda. Di Belanda, catatan sejarah lebih kurang 3,5 abad ada di Indonesia, sehingga di masa itu pernah meninggalkan legasi-legasi kebijakan termasuk peraturan yang diberlakukan di dalam wilayah jajahannya, termasuk di Indonesia atau zaman dulu dikenal dengan Hindia Belanda gitu ya. Tapi bicara mengenai sejarah politik pertanahan atau hukum agraria, itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu rezim hukum agraria kolonial dan rezim hukum agraria nasional. Kalau bicara mengenai hukum agraria kolonial, ini jangan hanya dilihat dalam aspek setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, tapi setelah Indonesia merdeka pun hukum agraria kolonial itu masih sempat berlaku, karena pemerintah pada zaman itu belum mampu membentuk suatu peraturan sendiri yang mengatur mengenai hukum agraria, sehingga berdasar pada ketentuan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar, hukum agraria kolonial itu diberlakukan sepanjang memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam pasal 2 aturan peralihan ya. Jadi harus tidak bertentangan dengan ini, bertentangan dengan itu gitu ya, diberlakukan gitu ya. Nah, barulah di tahun 1960 pemerintah itu membentuk suatu hukum agraria tersendiri gitu ya, karena perlu diingat bahwa hukum agraria kolonial itu zaman dulu masih bersifat dualisme, bahkan ada menyebutnya pluralisme ya, tapi setidaknya bisa dibagi menjadi dua, hukum agraria barat yang diatur dalam ketentuan BW, agraris Suet dan agraris Sulit, dan juga hukum agraria adat yang diatur bagi mereka yang tunduk pada hukum adat. Karena pada zaman kolonial dulu itu ada 3 penggolongan penduduk dan juga hukum yang diberlakukan waktu itu ya kan, di pasal 131 dan 163 IS, yang mana pemerintah kolonial Belanda pada saat itu membagi menjadi 3 golongan penduduk. Pertama adalah golongan Eropa, yang kedua itu golongan timur asing, dan yang ketiga adalah golongan bumi putra. Golongan timur asing itu dibagi lagi menjadi dua, golongan timur asing Tionghoa dan golongan timur asing non-Tionghoa, yang mana ketentuan hukum agraria Barat itu hanya diberlakukan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan Eropa. Sedangkan hukum agraria adat itu diberlakukan bagi penduduk bumi putra, yang mana mayoritas pada zaman itu penduduk Hindia Belanda adalah penduduk bumi putra. Yang didasarkan pada hukum adat, yang kita ketahui bahwa hukum adat itu sifatnya kebanyakan adalah tidak tertulis, gitu ya. Nah, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 atau UPA di tahun 60 itu tadi, maka tidak ada lagi dualisme hukum di dalam hukum agraria. Jadi yang berlaku adalah satu unifikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tidak dibedakan terkait dengan golongan penduduknya. Jadi hanya dibedakan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang diatur di dalam ketentuan UPA. Jadi ada pembatasan atau pembedaan antara kepemilikan tanah untuk orang asing dan kepemilikan tanah untuk
warga negara Indonesia. Nah, ini ciri-ciri dari politik hukum agraria ya. Jadi tadi saya singgung bahwa kalau dulu diatur dalam ketentuan agraris web, kemudian domain verklaring dan juga ketentuan buku 2 BW. Yang mana pada politik hukum agraria kolonial itu karakteristiknya adalah dia lebih kepada menjamin kesejahteraan bagi pemerintah kolonial, bukan bagi penduduk bumi putra. Kemudian yang kedua itu adalah dia memiliki sifat dualisme hukum. Maknanya adalah di dalam satu wilayah di waktu yang bersamaan itu diberlakukan dua sistem hukum yang berbeda, satu hukum agraria barat dan satu hukum agraria adat. Nah, hukum agraria barat itu bentuknya tertulis seperti yang ada di slide ini ya. Jadi agraris wet itu tertulis, domain verklaring yang dalam ketentuan agraris spesialis itu tertulis, dan juga buku 2 BW itu juga tertulis, yang mana kalau bentuknya tertulis pasti lebih menjamin kepastian hukum. Sedangkan hukum agraria adat itu karena bentuknya itu kebanyakan tidak tertulis, itu kurang menjamin adanya kepastian hukum. Termasuk saya kasih contoh misalnya, pada zaman kolonial, pemerintah Hindia Belanda itu berkedudukan sebagai pemilik tanah, bukan sebagai penguasa tanah yang diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Eh, Makna dari ketentuan bahwa pemerintah kolonial itu sebagai pemilik tanah, bahwa tadi ya, pemerintah itu punya ketentuan-ketentuan hukum agraria yang bersifat tertulis, yang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Nah, oleh pemerintah, bagi mereka yang masuk golongan Eropa yang dipersamakan dengan Eropa, itu diberikan suatu hak atas tanah. Misalnya hak Eigendom atau hak ERPA atau hak Opstal, yang mana oleh pemerintah itu juga dilakukan pendaftaran tanah. Nanti diterbitkan sertifikat produk dari pendaftaran tanah. Sedangkan untuk mereka penduduk golongan bumi putra yang menggunakan ketentuan hukum agraria adat, itu tidak ada proses pendaftaran tanah yang dilakukan. Malah oleh pemerintah itu hanya ditetapkan berapa pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai bentuk bahwa seolah-olah penduduk bumi putra itu nyewa tanahnya pemerintah. Karena pemerintah kolonial itu sebagai pemilik tanah, bukan sebagai penguasa tanah. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ketentuan hukum agraria adat itu kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi golongan bumi putra, tidak seperti hukum agraria barat gitu ya. Nah, kemudian karena adanya politik hukum agraria kolonial yang kurang sesuai dengan jiwa bangsa di Indonesia, termasuk dalam konstitusi kita, ada dalam satu pasal di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33 ayat 3 itu yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai langsung oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ketentuan pasal 33 ini mungkin akan sedikit berbeda dengan apa yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 atau UPA, karena di dalam ketentuan konstitusi kita itu hanya menyebut 3 bidang ya, jadi bumi, air, dan kekayaan alam. Jadi ruang lingkupnya hanya disebutkan 3. Tapi dalam ketentuan hukum agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria 560 itu ada tambahan satu lagi, yaitu ruang angkasa. Jadi ruang lingkupnya ada 4. Dari ketentuan pasal 33 ini, itu setidaknya ada 2 hal, yaitu Baraka itu dikuasai oleh negara. Jadi negara di sini bukan sebagai pemilik tanah, tapi negara sebagai penguasa tanah. Nah, kemudian sumber daya agraria yang ada dalam seluruh wilayah Republik Indonesia itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Tidak seperti zamannya kolonial itu hanya untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda saja. Tapi di sini dengan adanya ketentuan pasal 33 ayat 3 itu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dari ketentuan pasal 33 ayat 3 tadi itu diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan nomenklatur itu adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tapi di bagian akhir sebelum penutup itu disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu bisa juga disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau kita kenalnya dengan UUPA gitu ya. Nah, Undang-Undang 560 ini dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 nomor 104 dan juga tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043 ya. Jadi
Karena ini merupakan hukum agraria yang bersifat unifikatif, dia disusun dalam bahasa Indonesia lebih sederhana sifatnya, dan juga diberlakukan bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Tidak dibedakan golongan penduduk, hanya dibedakan warga negara asing dan warga negara Indonesia saja. Nah, karena judul undang-undangnya itu adalah peraturan dasar pokok-pokok agraria, maka yang dituangkan dalam ketentuan UPA itu hanya dalam garis besarnya saja. Jadi hanya pokok-pokoknya saja, sehingga mau tidak mau ketentuan pokok-pokok ini memerlukan peraturan lain sebagai pelengkap gitu ya. Misalnya dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya. Nah, misalnya nih, di dalam ketentuan pasal 19 UPA, di situ hanya menyebutkan satu pasal terkait dengan pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah itu menjamin adanya kepastian hukum, bidang-bidang tanah yang dilakukan, siapa yang melakukan pendaftaran tanah. Udah titik gitu aja. Nah, ketentuan pasal 19 ini itu dituangkan lebih lanjut dengan PP. PP-nya yang sekarang kita gunakan adalah PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Nah, PP 2497 tadi itu juga dituangkan dalam peraturan menteri untuk melengkapi apa yang dalam PP ya. Kembali ke sistem hukum ya, jadi bersifat hierarki dan juga harus melengkapi. Yang penting adalah sifatnya dia tidak saling berbenturan antara peraturan yang di bawah dengan yang di atas. Kalau ada perbenturan kan kita menggunakan asas dalam konflik aturan ya. Jadi misalnya kalau ada peraturan lebih rendah itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ya kita gunakan lex superior misalnya seperti itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalnya peraturannya itu sederajat, harus dilihat nih apakah itu bersifat umum ke khusus atau lama dan baru. Kalau umum ke khusus ya kita gunakan lex spesialis, tapi kalau lama dan baru kita gunakan lex posterior gitu ya. Kalau terjadi konflik aturan, kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Kenapa saya nyampaikan tadi itu sebenarnya eh, kalau dulu ya di awal-awal tahun 2020 itu mungkin teman-teman pernah mengikuti Undang-Undang Omnibus Law. Nah, itu sebenarnya banyak tuh peraturan-peraturan yang ada benturan gitu ya. Tapi tidak akan saya jelaskan di sini karena di sini saya hanya memberikan pengantar terkait dengan hukum agraria. Nah, tujuan diterbitkannya UPA itu ada tiga. Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Kenapa di sini disebut sebagai rakyat tani? Karena perlu diingat ya di tahun 60 itu Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris yang mana memang mayoritas penduduknya itu berprofesi sebagai petani gitu ya. Tapi bukan berarti hanya difokuskan pada petani saja gitu ya, tapi secara umum. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Kembali lagi, bahwa hukum agraria kita itu setelah adanya UPA tidak dibedakan atau tidak terjadi dualisme hukum. Hanya satu, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 dan peraturan pelaksananya. Tidak dibedakan berdasarkan golongan penduduk, sehingga siapapun yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia itu harus tunduk pada undang-undang yang sama, karena unifikatif ya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Dan juga bersifat sederhana, tidak seperti dalam ketentuan misalnya di dalam BW. Dulu ketentuan buku 2 BW itu kan berlaku untuk hukum agraria kolonial. Itu ada beratus-ratus pasal tuh. Nah, tapi kalau di dalam ketentuan UPA hanya 58 atau 56 saya lupa, 56 mungkin. 56 pasal saja. Sorry, 58 kayaknya. Dan 7 aturan konversi. Jadi sederhana, sangat sederhana. Total 65 pasal yang mengatur mengenai hukum agraria kita. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Jadi dengan adanya sebenarnya kunci dari hukum agraria itu kan bicara mengenai hak atas tanah. Ya, atas tanah itu hak yang melekat yang diberikan oleh subjek hukum kepada subjek hukum, entah itu orang perorangan atau badan hukum, terkait dengan suatu hak atas tanah. Jadi kita fokusnya di pembidangan tadi itu yang hukum tanah itu adalah suatu hak atas tanah. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait dengan pendaftaran tanahnya untuk bicara mengenai hukum agraria ini. Nah, dengan pendaftaran tanah itu lebih menjamin kepastian hukum ini sesuai dengan tujuan yang ketiga tadi. Jadi seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia itu dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin adanya kepastian hukum.
Nah, ini hierarki hak penguasaan atas tanah di Indonesia ini sebenarnya prinsip ya, salah satu prinsip yang ada dalam ketentuan UU PA, yaitu yang pertama adalah hak bangsa Indonesia atas tanah. Ini diatur dalam pasal 1 UPA, maksudnya adalah Baraka tadi itu merupakan milik dari bangsa Indonesia, ya kan? Jadi misalnya nih, saya orang Surabaya mau beli tanah di Papua, ya sepanjang itu kita tidak melanggar ketentuan yang ada, misalnya tanahnya bukan tanah pertanian, ya boleh-boleh aja kita beli sepanjang kita WNI, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hak menguasai negara tanah yang di pasal 2 UPA, maksudnya adalah ada sebagian pelimpahan kewenangan dari hak bangsa, karena bangsa Indonesia ini sangat banyak ya, masa mau melakukan pengurusan terkait dengan tanah tadi, maka hak bangsa tadi memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah untuk melakukan pengurusan hak atas tanah tadi. Tanah-tanah yang ada wilayah Republik Indonesia yang kita kenal dengan hak menguasai negara atas tanah. Nah, hak menguasai negara atas tanah ini, negara di sini direpresentasikan oleh yang kalau sekarang dikenal dengan istilah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, gitu ya. Jadi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini yang melakukan pengelolaan, pengurusan terkait dengan hak atas tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga adalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Kenapa ada hak ulayat? Hak ulayat ini merupakan kewenangan dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat, karena perlu diingat dulu sebelum Indonesia merdeka, penduduk Bumi Putra itu kebanyakan kan masyarakat hukum adat, yang mana pengakuan terkait dengan eksistensi mereka itu dituangkan dalam ketentuan UPA. Jadi hak ulayat ini diakui sepanjang masih ada, gitu ya. Kalau nggak ada ya jangan mengada-ngada gitu prinsipnya. Yang keempat adalah hak perseorangan atas tanah. Jadi hak perseorangan atau hak individual ini dibagi lagi. Yang pertama adalah hak atas tanah, yang kita akan banyak bicara mengenai hak atas tanah di dalam hukum agraria. Yang kedua adalah wakaf tanah hak milik. Ketiga, hak tanggungan. Kalau semisal tanah itu dijadikan objek jaminan di bank misalnya. Dan keempat adalah hak milik atas satuan rumah susun. Jadi karena wilayah terutama di Jawa ya, karena tanah di Jawa ini semakin sempit, sedangkan penduduknya semakin banyak, pembangunan itu tidak hanya bersifat horizontal, tapi vertikal. Nah, itu bidang-bidang vertikal tadi itu dapat dimiliki oleh subjek hukum yang kita kenal dengan istilah hak milik atas satuan rumah susun, atau mungkin nama nama apa ya, nama praktisnya itu apartemen gitu ya, tapi sebenarnya mereka tunduk pada undang-undang rumah susun gitu ya. Nah, oh iya saya lupa. Namanya hierarki itu berarti tingkatannya. Jadi yang paling tinggi itu adalah yang di pasal 1 yaitu hak bangsa, yang kedua itu di pasal 2 hak menguasai negara, yang ketiga hak ulayat itu di pasal 3, dan hak perorangan di pasal 4. Jadi tidak boleh berbenturan. Jadi hierarki bukan opsional, tapi ini tingkatan gitu ya. Nah, ciri-ciri dari hukum tanah nasional itu yang pertama, dia didasarkan pada hukum adat tentang tanah. Jadi, teman-teman bisa lihat di dalam ketentuan pasal 5 terkait dengan hal ini, memang karena tadi saya singgung juga bahwa mayoritas penduduk Indonesia sebelum Indonesia merdeka itu adalah penduduknya Bumi Putra yang mereka tunduk pada hukum adat, sehingga pembentukan dasar dalam hukum agraria kita itu didasarkan pada hukum adat. Kenapa nggak hukum agraria barat gitu ya? Kalau saya dulu dapat ilmunya dari senior saya itu, Prof. almarhum ya, Prof. Eman itu, beliau menyebutnya biar nggak kaget gitu ya. Dia sudah biasa pakai hukum adat, tiba-tiba dikasih hukum barat nih, misalnya. Nah, sehingga hukum adat yang dijadikan dasar pembentukan utama. Yang kedua adalah bersifat sederhana. Tadi, ketentuan yang tercantum dalam hukum Undang-Undang 560 ini relatif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ketentuan hukum agraria barat. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum, bisa teman-teman lihat di dalam ketentuan pasal 19. Yang keempat, tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ini di pasal 1 ya, coba teman-teman lihat itu ada unsur namanya religius magis. Maksudnya adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kayak alam terlalu dalamnya itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga karena karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak boleh, misalnya gini, hari ini kita gunakan, hari ini rusak misalnya. Nah, kita harus melihat
penggunaan secara berkelanjutan, jangan sampai hari ini kita gunakan, hari ini habis gitu. Ini harus sustainable, sehingga diharapkan ada di pasal 14 itu nyebutnya ada penataan ya, penataan ruang skala pendek, skala menengah, skala panjang gitu ya. Yang kelima, memfungsikan bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini sebenarnya juga amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dan keempat, sesuai dengan kepentingan rakyat nasional, bukan sebagai kepentingan dari pemerintah kolonial, gitu ya. Prinsip-prinsipnya yang dalam UPA itu yang pertama ada nasional atau nasionalitas, itu ya maksudnya adalah warga negara Indonesia itu punya hak eksklusif terkait dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Jadi sepanjang warga negara Indonesia-nya ada, sumber dayanya ada, itu sifatnya abadi gitu. Itu bisa teman-teman lihat di pasal 1. Yang kedua, pada tingkatan tertinggi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ini di pasal 2 tadi sudah disinggung. Yang ketiga, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini di pasal 6. Jadi jika ada kepentingan umum dan kepentingan pribadi, ya mau tidak mau kepentingan pribadi yang harus kepentingan umum yang harus didahulukan. Kepentingan pribadi tadi itu bisa diambil tapi dengan diberikan ganti rugi. Misalnya nih, saya punya hak milik atas tanah, ternyata tanah saya ini menjadi objek dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya untuk jalan tol. Nah, saya tidak boleh bersikukuh bahwa, loh, saya nggak mau nih karena saya punya tanah. Nah, nggak bisa gitu ya. Oleh panitia pengadaan tanah nanti akan ditaksir ya kerugian material dan kerugian imaterialnya, kemudian akan diberikan ganti kerugian gitu ya untuk mengganti hak atas tanah yang tadi diambil oleh panitia pengadaan tanah. Yang ke ini salah ABCD ya. Terus yang keempat, hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Jadi ini tadi warga negara Indonesia itu beda ya dengan negara lain gitu. Jadi hak milik atas tanah sebagai hak atas tanah yang paling terkuat, terpenuh dan turun temurun itu ya, karena dia salah satu cirinya dia tidak dibatasi jangka waktu, itu hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Warga negara asing nggak bisa memiliki hak milik atas tanah. Tapi bukan berarti warga negara asing nggak boleh punya atas tanah di Indonesia, tapi boleh, tapi bukan hak milik. Ya, warga negara asing itu boleh punya atas tanah. Nah, nama haknya itu adalah hak pakai. Tapi tidak semua warga negara asing itu bisa boleh punya hak pakai, gitu, ada syarat-syaratnya, gitu ya. Coba teman-teman nanti lihat di dalam PP nomor 18 tahun 2021, syaratnya apa saja itu terkait dengan orang asing maupun badan hukum asing yang diberikan suatu hak pakai atas tanah di Indonesia. Kemudian yang kelima, persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi di sini walaupun ini tahun 60 tapi kita ini masih dalam era pemenuhan Sustainable Development Goals atau SDGs ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini juga masuk dalam SDGs, yaitu gender equality atau kesetaraan gender. Ini teman-teman lihat di pasal 9 bahwa laki-laki dan perempuan itu boleh memiliki suatu atas tanah. Hal ini berbeda dengan pengaturan yang dalam hukum agraria kolonial zaman dulu. Hanya orang laki-laki saja yang dapat memiliki suatu hak atas tanah. Perempuan nggak boleh. Nah, tapi kalau dalam UPA boleh. Laki-laki maupun perempuan itu boleh memiliki suatu hak atas tanah. Yang selanjutnya, tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Jadi sebenarnya pemerintah itu memperbolehkan kalian punya uang terus beli tanah boleh, tapi asal tanahnya itu diusahakan secara aktif. Tadi kembali ke pasal 1 ya, bahwa tanah itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalian mampu beli tanah, ya harus mampu untuk menggarap tanah tersebut sehingga tetap subur gitu ya. Kalau ternyata tanahnya itu sudah terlanjur dibeli tapi tidak dimanfaatkan, ya pemerintah mau tidak mau akan melakukan pengawasan. Salah satunya adalah dengan melakukan pencabutan atas tanah, karena di sini tanahnya ditetapkan misalnya sebagai tanah terlantar. Karena tanah terlantar sendiri itu penertiban tanah terlantar itu diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi nggak boleh gitu ya, harus dimanfaatkan secara aktif.
Selanjutnya adalah tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Ini tadi juga pernah saya singgung terkait dengan pasal 14 ya. Jadi tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia ini dilakukan eh, rencana ya, rencana tata ruang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Coba lihat di dalam ketentuan RT RW yang ada dalam pasal 14 UPH. Nah, ini saya sedikit saja terkait dengan pendaftaran tanah karena tadi bicara mengenai hukum agraria dalam arti sempit itu kan bicara mengenai hukum tanah gitu ya, hak atau hak penguasaan atas tanah. Nah, di pasal 19 UPA disebutkan bahwa salah satu tujuan itu adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum gitu ya. Nah, karena zaman dulu itu terjadi dualisme hukum, sehingga ada hukum agraria barat dan juga hukum agraria adat, yang mana hukum agraria barat dan hukum agraria adat itu harus dilakukan pendaftaran tanah. Jadi tidak ada lagi istilah hak eigendom, hak obstal, hak erpah, atau kalau tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat misalnya tanah Yasan, tanah Gogolan, tanah Pekulen, Grand Sultan misalnya itu sudah nggak ada, sehingga mereka harus disesuaikan atau dikonversi menjadi hak atas tanah yang ada dalam ketentuan UPA, gitu ya. Nah, apa itu pendaftaran tanah? Pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Jadi, kegiatan pendaftaran tanah itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi berkesinambungan. Misalnya gini, saya dulu punya tanah eh, bekas tanah barat ya, Egendom. Kemudian dilakukan pendaftaran tanah, terbitlah sertifikat hak milik. Dalam perjalanan waktunya, sertifikat tadi, hak milik tadi, itu saya jual. Nah, pada saat saya jual kepada subjek hukum lain, itu harus dilakukan pendaftaran tanah lagi. Jadi berkesinambungan. Atau misalnya, saya punya hak milik atas tanah, ternyata saya meninggal dunia. Nah, pada saat saya meninggal dunia, bukan berarti hak atas tanahnya hilang, tapi hak atas tanah tadi itu bisa diwariskan kepada keturunan saya, gitu ya. Jadi penerusan dari saya kepada keturunan saya itu juga harus dilakukan pendaftaran tanah. Kemudian eh, apa saja yang dijadikan pendaftaran yaitu bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun karena antara tanah dan rumah susun itu merupakan dua hal yang berbeda ya. Nanti kalau kalian ngambil hukum agraria di semester berikutnya mungkin akan lebih difokuskan. Kemudian termasuk pemberian surat tanda bukti ya. Surat tanda bukti dari pendaftaran tanah atau output dari pendaftaran tanah itu sertifikat atas tanah karena sertifikat itu merupakan tanda bukti kepemilikan suatu atas tanah. Termasuk hak tertentu yang membebaninya. Maksudnya adalah misalnya tanahnya dijadikan jaminan utang. Nah, hak pembebanan hak misalnya dibebani dengan hak tanggungan itu juga merupakan objek dari pendaftaran tanah. Nah, ini macam-macam hak atas tanah yang ada dalam ketentuan UPA, bisa teman-teman lihat dalam pasal 16. Di pasal 16 UPA itu hak atas tanah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hak atas tanah yang bersifat tetap, maksudnya adalah sepanjang undang-undangnya itu masih ada dan pemerintah tidak melakukan perubahan terkait dengan ketentuan tersebut, maka hak atas tanah yang bersifat tetap ini eksis adanya. Nah, yang masuk dalam hak atas tanah bersifat tetap itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil. Nah, hak milik ini sifatnya paling terkuat, terpenuh, dan turun-temurun ya, karena dia tidak dibatasi jangka waktu. Dan dia peruntukannya tuh lebih luas, mau digunakan untuk pertanian maupun non-pertanian. Tapi misalnya saya kasih contoh yang hak guna usaha. Hak guna usaha di sini tuh digunakan untuk usaha pertanian, dalam arti luas ya, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Hanya itu saja. Hak guna bangunan itu hanya digunakan untuk mendirikan bangunan saja. Mau itu kantor atau mau digunakan untuk rumah tinggal, itu hak guna bangunan. Tuh. Jadi yang sering muncul nanti di praktek itu adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
Itu yang sering muncul. Kalau yang lain, insya Allah nggak ada gitu ya. Bukan berarti di praktek nggak ada, tapi jarang gitu ya. Termasuk yang ini nih, hak membuka tanah dan memungut hasil itu nggak akan kalian temukan sertifikat membuka tanah, sertifikat memungut hasil, karena yang dilakukan sertifikasi itu hanya hak atas tanah yang bersifat tetap ini saja. Yang lain tidak, gitu ya. Yang kedua adalah hak atas tanah bersifat sementara. Kenapa kok ada embel-embel sementara? Karena ada unsur pemerasan di dalamnya. Jadi praktek-praktek yang dilakukan oleh penduduk Bumi Putra sebelum adanya UPA itu diakui sepanjang apa ya, tidak bertentangan dengan konstitusi ya dan undang-undang pokok agraria. Nah, tapi pemerintah ternyata sulit untuk menghilangkan karena itu praktek yang dilakukan oleh masyarakat sehingga sulit untuk dihilangkan, tapi pemerintah itu meminimalisir unsur pemerasannya gitu ya. Nah, yang masuk dalam ketentuan hak atas bersifat sementara ini di samping pasal 16, teman-teman bisa lihat di pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama adalah gadai tanah pertanian, yang kedua perjanjian bagi hasil, yang ketiga hak menumpang, dan yang keempat adalah sewa tanah pertanian. Yang mana 4 jenis hak atas tanah bersifat sementara ini memang munculnya dari hukum adat, gitu ya. Yang ketiga itu hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Jadi pembentuk undang-undang pada tahun 60 itu sudah memprediksi mungkin dalam perkembangannya suatu saat nanti akan muncul suatu hak atas tanah lain selain yang disebutkan dalam pasal 16. Nah, tapi hingga saat ini di tahun 2023 itu belum ada ya, belum ada jenis hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena kalau mau merumuskan suatu hak atas tanah baru harus dengan undang-undang. Itu kalau peraturan di bawah undang-undang ya belum masuk sebagai suatu hak atas tanah yang baru. Nah, pasal 19 tadi di pasal 19 di Undang-Undang 560 atau UPA dan juga dituangkan dalam PP 24 tahun 97 tadi itu kan melingkupi ruang lingkup kepastian hukum seperti apa gitu ya. Jadi ada 3 aspek kepastian hukum yang ada dalam pendaftaran tanah. Yang pertama adalah kepastian hak, maksudnya adalah haknya apa, atau apakah itu hak milik, atau hak guna usaha, atau hak guna bangunan, atau hak pakai, atau mungkin di luar itu ada hak milik atas satuan rumah susun, atau itu hak tanggungan kah, atau tanah wakaf kah, atau hak pengelolaan kah, itu harus jelas. Yang kedua adalah kepastian terkait dengan subjek haknya, maksudnya adalah subjek hak di sini itu adalah subjek hukum ya. Apakah itu warga negara Indonesia, atau itu warga negara asing, atau itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau itu organisasi internasional, atau badan hukum apa bukan lembaga perwakilan negara asing gitu ya. Itu masuk sebagai subjek haknya. Yang ketiga itu adalah kepastian terkait dengan objek haknya. Di sini bicara mengenai letaknya di mana, luasnya berapa, batas-batasnya seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi 3 hal ini pasti muncul kalau tanah tersebut dilakukan pendaftaran tanah. Nah, manfaat dari pendaftaran tanah itu yang pertama adalah bagi pemegang haknya. Jadi dengan melakukan pendaftaran tanah itu lebih menjamin adanya kepastian hukum, karena saya punya sertifikat hak atas tanah misalnya. Kemudian misalnya nih, di dalam satu bidang tanah, itu berhimpitan ya, sama-sama 100 meter misalnya, yang satu belum bersertifikat, yang satu sudah bersertifikat, sama-sama dijual, nah pasti harganya lebih mahal kalau itu bidang tanah yang bersertifikat dibandingkan dengan belum yang bersertifikat, ya. Pemerintah juga melakukan upaya dalam melakukan pendaftaran tanah karena sampai saat ini juga pendaftaran tanah, khususnya pendaftaran tanah pertama kali itu belum 100% gitu ya, tapi pemerintah terus mengupayakan, salah satunya adalah dengan melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dulu diawali dengan terbitnya peraturan presiden kalau nggak salah di tahun 2018, itu pendaftaran tanahnya itu banyak gitu ya. Jadi ikut program pemerintah, pakai dana pemerintah, tanah-tanah itu dilakukan pendaftaran tanah secara gratis. Tapi bukan gratis tis-tis ya. Kalau misalnya ada pajak-pajak yang belum dibayarkan, ya tetap jadi tanggungannya sih pemegang atas tanah misalnya gitu ya. Yang kedua, manfaat dari pendaftaran tanah itu bagi pemerintah itu adanya
tertib administrasi ya. Jadi tujuan yang diharapkan dari adanya UPA itu akhirnya tercapai gitu ya. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi kepada calon pembeli atau calon kreditor sebelum melakukan transaksi suatu hak atas tanah. Misalnya eh, saya ditawari rumah misalnya. Saya jual rumah saya tuh di misalnya Jalan Dharma Husada nomor 101 misalnya. Nah, tanda buktinya apa? Misalnya sertifikat. Nah, terus ditunjukkan nih sertifikatnya. Nah, saya kan juga harus, misalnya nih, orang ini jualnya murah banget nih. Kan nggak wajar gitu ya. Nah, kita harus menaruh itikat kita gitu ya. Loh, kalau misalnya ini harganya, katakanlah daerah situ luas 100 meter, eh, 2 miliar misalnya. Nah, dia jualnya cuma 750 juta. Nah, kita kan harus menaruh curiga. Ya, beneran tanahnya dia apa enggak gitu ya. Nah, kita boleh minta informasi kepada kantor pertanahan untuk memastikan bahwa memang bidang tanah tersebut adalah bidang tanahnya yang bersangkutan gitu ya. Atau misalnya saya adalah eh, kreditor, misalnya saya dari bank syariah misalnya. Ada orang mau menjaminkan tanahnya. Nah, beneran nggak ini sertifikatnya asli misalnya. Nah, kita bisa minta sertifikat aslinya untuk dibawa ke kantor pertanahan untuk dilakukan checking sertifikat. Nah, kalau memang benar ini sertifikat aslinya, ya kita boleh memberikan plafon kredit kepada debitur seperti itu. Nah, mungkin itu dulu terkait dengan pengantar terkait hukum agraria, karena ini mungkin ya karena materinya banyak saya jadikan satu karena hanya sebagai pengantar saja dalam mempelajari hukum material khususnya hukum agraria. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.